Assalamualaikum. Halo anak-anak pintar. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria. Jumpa lagi dengan Pak Warta di video pembelajaran secara online. Sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Oke, jangan lupa siapkan alat tulis kalian ya. Sebelum kalian menyimak materi kita hari ini, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya ya. Dan jangan lupa juga like dan share video ini. Kalian juga bisa memberikan komentar di bawah video ini. Tapi tolong gunakan bahasa yang baik ya. Karena kita adalah orang baik, jadi berbicaralah yang baik-baik juga. Oke? Baiklah anak-anak pintar. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini dengan berdoa bersama-sama sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Anak-anak pintar, apakah kalian masih ingat cerita yang berjudul Taman Bermain yang Hilang? Hari ini, ayo kita temukan pesan moral yang terkandung dari cerita tersebut. Sebelum kita menemukan pesan moral dari cerita tersebut, mari kita bahas dulu materi mengenai pesan moral dalam cerita. Pesan moral dalam cerita biasa disebut sebagai amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Amanat disampaikan melalui tokoh cerita, baik melalui ucapan maupun perbuatan. Berdasarkan penyampaiannya, pesan moral atau amanat ini bisa kita temukan dalam cerita baik secara tersurat maupun secara tersirat. Apa itu tersurat dan tersirat? Pesan secara tersurat dinyatakan secara langsung dalam cerita atau tertulis di dalam cerita. Sedangkan pesan yang tersirat dinyatakan secara tidak langsung dalam teks cerita. Artinya pesannya itu ada tapi tidak langsung dituliskan. Pesan moral dapat diperoleh setelah kita memahami keseluruhan isi cerita, terutama pesan yang tersirat. Berikut ini adalah cara menentukan pesan moral dari sebuah cerita. Yang pertama, bacalah cerita dengan seksama dari awal hingga akhir. Mustahil kita bisa menemukan pesan dari sebuah cerita tanpa membacanya terlebih dahulu. Jadi, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah membaca cerita tersebut secara utuh dari awal hingga akhir. Yang kedua, tentukan unsur-unsur cerita seperti tokoh dan penokohan, kemudian latar dan juga konflik. Yang ketiga, barulah tentukan pesan moral dari cerita berdasarkan unsur cerita yang telah kamu temukan tersebut. Itulah langkah-langkah yang harus kalian lakukan dalam menentukan pesan moral dari sebuah cerita. Sekarang, mari kita baca dulu cerita yang berjudul Taman Bermain yang Hilang. Oke, Taman Bermain yang Hilang. Malam hari merupakan malam yang ditunggu oleh Kupi, kepiting kecil.
Ia menikmati saat-saat berjalan perlahan di gundukan pasir bersama ayahnya. Mereka menanti datangnya air pasang yang akan membawa mereka ke dunia yang berbeda. Ya, Kupi selalu menanti saat-saat mereka terempas oleh air pasang, lalu tiba di hutan bakau. Nanti di sana, ia pasti akan bertemu dengan teman-teman kecilnya yang lain. Upi si udang kecil, Kuro si kura-kura, dan teman-teman yang lebih besar seperti bangau cilik dan Momo si monyet. Di antara akar bakau, mereka bisa bermain kejar-kejaran, petak umpet, atau tidur di sela akar yang melintang. Seru sekali saat-saat itu. Ada kalanya mereka berpisah, terbawa oleh pasang surut, kembali ke laut bebas. Namun, suatu hari mereka bertemu lagi dan bermain bersama lagi. Suasana di hutan bakau tentu berbeda dengan suasana di laut lepas. Airnya pun berbeda, tidak asin seperti air laut, tetapi tidak juga tawar. Kupi tidak tahu apa namanya. Berbeda, tetapi Kupi dan teman-teman tetap bisa bermain dengan nyaman. Malam itu, di pesisir pantai, Kupi bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa kita tidak lagi pernah bisa bertemu dengan bangau putih, teman ayah? Aku juga sudah rindu bertemu dengan sahabat-sahabat kecilku. Aku sudah lama sekali tidak bertemu dengan Upi, Kuro, bangau cilik, dan Momo. Mengapa sekarang susah sekali kita bertemu dengan mereka ya?" Sambil berjalan pelan di gundukan pasir, ayah Kupi menjelaskan perlahan. "Kupi, sayang sekali, hutan bakau tempatmu bermain sudah rusak. Ayah dengar dari para nelayan, manusia di pesisir pantai sana ingin membuat bangunan-bangunan yang tinggi menjulang. Mereka butuh lahan yang luas. Mereka menebang habis hutan bakau. Mereka membangun gedung tinggi, menjulang ke langit, di atas taman bermainmu itu." Ayah menjelaskan perlahan. Sesungguhnya ia tidak ingin Kupi sedih, tetapi bagaimana lagi? Ayah tidak ingin Kupi terus menanti tanpa kepastian. Kupi tertunduk sedih. Pupus sudah harapannya bertemu lagi dengan sahabat-sahabat kecilnya. "Mengapa manusia begitu jahat, ayah? Mengapa manusia tidak memikirkan kita, makhluk kecil di pesisir pantai? Mengapa manusia hanya memikirkan dirinya sendiri?" Kupi meratap pelan, namun penuh amarah. Ayah ingin menenangkan hati Kupi. Ia menambahkan, "Sebenarnya, ketika hutan bakau tempatmu bermain ditebang, manusia pun menerima akibat buruknya. Kupi, air laut akan semakin mudah mencapai daratan. Tidak ada lagi pohon bakau yang menahan. Lama-kelamaan, air tanah di sekitar pantai akan menjadi asin. Manusia kan tidak bisa minum air asin, Kupi." Ayah berusaha menjelaskan panjang lebar. Ayah kemudian menambahkan, "Dengan rusaknya pantai akibat penebangan bakau, kegiatan manusia pun menjadi terganggu. Sekarang, wisatawan berkunjung ke pantai ini semakin berkurang. Para pedagang yang dulu berjualan di sekitar sini tidaklah ada lagi. Pemandu wisata yang biasa menjelaskan tentang keindahan pantai dan hijaunya bakau pun sudah jarang terlihat. Nelayan yang bisa menjual hasil tangkapan mereka pun tinggal sedikit." Kupi tidak terhibur oleh penjelasan ayah. Pikirnya, biarkan saja manusia menerima akibat dari perbuatannya sendiri. Manusia memang sering tidak bijak. Kupi hanya ingin berdoa, semoga suatu saat nanti hutan bakau akan kembali. Semoga suatu saat nanti ada lagi taman tempatnya bermain. Semoga suatu saat nanti ia masih bisa bertemu dengan sahabat-sahabat kecilnya. Kupi hanya bisa berdoa, semoga kelak manusia bisa bertindak lebih bijaksana. Semoga. Setelah kalian membaca cerita tersebut, sekarang saatnya kalian mengerjakan tugas.
Tuliskan pesan moral dari cerita tersebut. Jika kalian sudah lupa lagi dengan ceritanya, kalian boleh kembali ke awal cerita tadi dan kalian baca kembali ceritanya. Setelah itu baru kalian tuliskan pesan moral dari cerita tersebut. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, apakah kalian menemukan sikap baik dari cerita tersebut? Dan apakah kalian menemukan sikap yang tidak baik dari cerita tersebut? Sikap yang baik dari cerita tersebut antara lain: yang pertama, Kupi sangat menyayangi teman-temannya. Kemudian, Kupi juga sangat menyayangkan perusakan hutan bakau yang dilakukan oleh manusia. Sedangkan sikap yang tidak baiknya antara lain: manusia merusak hutan bakau yang merupakan habitat berbagai jenis hewan. Dan manusia mendirikan bangunan-bangunan tinggi di pesisir pantai dengan menggusur hutan bakau tersebut. Contoh-contoh sikap baik yang ditunjukkan dalam cerita tersebut adalah bentuk perwujudan dari nilai-nilai Pancasila. Dan contoh-contoh sikap yang tidak baik pada cerita tersebut adalah bentuk perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai pedoman bertingkah laku mengandung nilai-nilai mulia yang dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sikap baik bisa kita tunjukkan dengan sikap bertanggung jawab dan peduli terhadap lingkungan. Di antaranya, menjaga keindahan taman kota, kemudian merawat tanaman dengan baik, dan ikut peduli menjaga kebersihan sungai dengan kita tidak membuang sampah secara sembarangan atau kita tidak membuang sampah ke sungai. Selain itu, kita juga harus menjauhi sikap-sikap tidak baik atau sikap-sikap yang tidak bertanggung jawab, seperti merusak tanaman di taman kota. Ada pepohonan, dipetik bunganya atau dipetik daunnya sehingga tanaman tersebut rusak. Atau ada rumput, diinjak-injak sehingga rumput tersebut mati. Yang kedua, mencoret-coret fasilitas umum. Di antaranya mencoret-coret halte, mencoret-coret tempat bermain, mencoret-coret museum, dan lain sebagainya. Yang ketiga, membuang sampah sembarangan. Nah, ini yang sering sekali Pawarta lihat. Ada anak yang masih suka membuang sampah sembarangan. Setelah jajan, bekas makanannya dibuang saja sembarangan. Hal tersebut tentu tidak bertanggung jawab dan harus kita jauhi. Tugas berikutnya. Sebutkan beberapa contoh sikap yang baik dan sikap yang tidak baik yang biasa kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan kalian tuliskan di buku tugas kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, demikianlah materi pelajaran kita pada hari ini. Pawarta kembali berpesan, lakukanlah sikap-sikap yang baik dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, serta jauhilah sikap-sikap yang tidak baik yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Akhir kata dari Pawarta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.